Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh IPB. Saya Irfan Kartawirya, terima kasih tadi Kang Ian sudah mengantarkan saya dengan sebuah lagu tentang kembali lagi. Setahun yang lalu saya meninggalkan tempat ini karena udahan sekolahnya. Saya lulus dari ruangan ini dan dalam waktu setahun persis Desember saya kembali ke sini untuk bicara di depan Civitas Akademika IPB. Sebagai stand up komedian. Jadi ini harapan buat kalian, anak-anak IPB, yang nilai akademiknya nggak bagus-bagus amat, IPK ya seadanya gitu, masih ada harapan. Lucu lah paling nggak. Gitu. Ya, IPB itu adalah sebuah institusi pendidikan yang paling penting menurut saya di Indonesia. Karena IPB itu ada kata pertanian di tengahnya. Dan kita tahu Indonesia adalah negara agraris, betul? Betul? Yakin? Kenapa nenek moyangnya pelaut? Kita dari kecil diajarin loh, nenek moyangku orang pelaut. Karena yang bisa ditanam di laut apa gitu, paling ya rumput laut gitu kan. Kan gak ada orang nanam nangka di dasar laut gitu, gak ada. Nah ini sebetulnya yang menyebabkan kenapa hampir semua produk pertanian kita, kecuali agar-agar, itu impor. Ya kan? Gula dari tebu kita impor, jagung kita impor, kedelai pun kita impor. Teman-teman, kedelai kita impor loh. Padahal kedelai itu sangat penting untuk kehidupan mahasiswa. Karena dia adalah bahan baku dari tahu bulat. Kalian bisa bayangkan kalau komoditas ini yang kita impor, kemudian harganya dipermainkan oleh negara asalnya. Harga kurs rupiah jatuh atau pasokan terhambat, kita kurang dapat impor kedelai. Tahu bulat bagaimana nasibnya? Tahu bulat bisa jadi tidak lagi bisa digoreng dadakan. Tahu bulat 500-an digoreng dengan rencana. Gak bisa dadakan lagi karena pasokannya terhambat. Jadi teman-teman belajar yang baik karena pertanian adalah kunci dari kehidupan mahasiswa yang sejahtera dengan jajanan tahu bulatnya yang digoreng dadakan. Ya tapi saya ngerti sih ya, kuliah di IPB mungkin banyak yang nanya juga ngapain mau jadi petani gitu. Hari gini gitu ya. Dan memang budaya pop kita itu kurang mengangkat petani ya. Kita nggak pernah gitu lihat novel atau film gitu yang tokoh idola remajanya adalah petani, nggak ada. Tahun 90-an misalnya yang paling sering jadi idola remaja itu siapa? Anak basket. Anak basket gitu ya. Atau pencinta alam, anak-anak gunung. Sekarang musim lagi, anak gunung. Tahun 2000-an dengan adanya film-film kayak ADC gitu, tiba-tiba anak sajak. Anak sajak tuh jadi hits, jadi idola remaja. Petani enggak pernah. Nggak pernah loh petani. Ya. Dan ini susah nembusnya gitu. Sekali-sekalinya petani menjadi idola remaja, calon menantu ideal, itu cuma di FTV. Itu pun FTV yang ecek-ecek gitu ya, kayak Cintaku Petani Jengkol gitu. Cuman itu doang gitu, nggak ada lagi yang lain. Gitu. Padahal nih saya kasih tahu buat teman-teman, terutama yang mahasiswi di luar sana, ya, biar kita yang di IPB agak gitu ya. Cowok-cowok berwawasan pertanian adalah calon jodoh ideal. Ya. Bener loh, kalau kalian ulang tahun, cowok-cowok di luar sana paling ngasih coklat. Anak IPB berwawasan pertanian, kita bisa kasih pohon coklat. Itu komitmen. Nungguinnya aja 15 tahun. Iya loh, beneran. Cowok-cowok berwawasan pertanian kayak anak-anak IPB ini kan jagung aja yang panennya 3-4 bulan ditungguin. Apalagi kalian cuma bikin alis, kita tungguin.
Lagian cewek sekarang kalau bikin alis ya mahasiswa saya lihat kalau bikin alis tuh lama banget ya. Kayak bikin skripsi gitu. Udah tebel sering revisi. Gitu. Ya teman-teman, di sini ada anak skripsi nggak? Ada anak skripsi? Nggak ada. Alhamdulillah. Kalau ada saya suruh pulang soalnya. Nanti kalian kalau ngerjain skripsi, kerjain yang baik ya. Soalnya jangan sampai lama kayak saya sekolahnya. Saya 5 tahun di sini. Bolak-balik Tangerang Bogor, Tangerang Bogor. 5 tahun saya sekolah di sini. S3 by the way. Ya 5 tahun saya S3 di sini. Bolak-balik Tangerang Bogor, Tangerang Bogor. Saya dapat 2 sertifikat. Yang pertama adalah ijazah S3, yang kedua adalah sertifikat sebagai supir antar kota antar provinsi. Jauh banget dermaga. Ya kalian nanti kalau bikin skripsi, bikinlah yang bagus ya. Agak cepet bikinnya. Karena skripsi kalian itu banyak yang nungguin. Beneran deh. Siapa yang nungguin? Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menunggu hasil pemikiran kalian. Orang tua si dia. Itu juga nunggu keseriusan kalian menyelesaikan pendidikan. Dan ini yang paling penting, siapa yang nungguin skripsi kalian? Mamang jilitan tuh di barat. Rezekinya dia itu. Iya banyak mahasiswa yang nanya gitu, bilang sama saya, Pak skripsi mah gak usah bagus-bagus gitu. Ntar kalau udah kerja juga gak kepake. Saya kasih tahu teman-teman, skripsi itu selalu bisa digunakan pada saat kalian bekerja. Selalu, apapun judul skripsinya dimanapun kalian bekerja. Kenapa? Karena pekerjaan sekarang itu sangat sangat tergantung pada teknologi komputer kan. Pakai laptop, pakai komputer ya kan. Nah disinilah kuncinya teman-teman. Kita dosen-dosen dan dosen-dosen kalian di IPB itu sudah mendesain supaya skripsi kalian itu bisa digunakan pada saat kalian kerja nanti. Gimana caranya? Itu covernya udah kita pilihin kertas yang paling pas buat tatakan mouse. Gitu cara pakai skripsi di dunia kerja. Saya Irfan Kartawirya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.